Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan saya Roning Pandan dalam ngerumpi tentang aturan atau kepatuhan hukum di Indonesia kita tercinta. Oleh karena itu karya ini kuberi tajuk dengan sewenang-wenang. Terabas aturan, agar nyaman. Ayo pasang dulu sabuk pengaman masing-masing dengan kencang, tetapi nggak perlu sediakan kopinya Pak Nindi, atau makanan kecilnya, bagi yang berpuasa bulan suci Ramadan, bagi lainnya silahkan saja biar asyik masyuk. Ayo kita mulai dari pengalamanku diajak kerabat naik mobil, jalan ke suatu tempat. Di tengah jalan kita melihat beberapa sepeda motor melawan arah dan memotong laju mobil kita seenaknya sendiri. Kerabatku ini kebetulan menggunakan mobil jabatan yang keren lah. Melihat kondisi lalu lintas seperti ini kemudian kerabatku ini bertanya kepadaku, "Ron, apakah kamu selalu ikuti peraturan lalu lintas?" Ku jawab, "Ya iyalah. Aku harus tetap patuh, walaupun orang lain banyak yang tidak patuh." Jawabnya, "Aku setuju tapi, aku juga berpikir, kalau aku membutuhkannya, aku mungkin akan ikut melanggar, toh orang lain juga melanggar kok. Lagian juga nggak ada polisi, andaikan ada pun juga nggak berani sama aku." Dari dialog ini timbul dua pertanyaan menggelitikku. Apakah? Pertama, tingkat kepatuhan masyarakat kita kepada hukum, perundang-undangan dan peraturan, begitu rendah. Kedua, apakah benar semakin berkuasa seseorang, maka akan semakin cenderung melanggar aturan? Ayo gan kita cari jawabannya, tetapi kita perlu yakinkan dulu apakah pelanggaran aturan atau menerabas aturan memang benar-benar terjadi di lingkungan kita. Ayo kita lihat berikut. Waduh, ternyata pelanggaran peraturan sudah bukan hal yang serius lagi, dari berboncengan lebih dari 2, nggak pakai helm, hingga abaikan rambu lalu lintas, baik sepeda motor maupun mobil. Ternyata nggak hanya itu, ada pula berikut ini. Mobil di jalan tol menyalip lewat bahu jalan, sampai mobil mewah masuk jalur Transjakarta. Hebatnya lagi ini dilakukan oleh rakyat Indonesia setiap hari, dan seolah-olah ini hal yang lumrah serta tampak sekali ada kesan pembiaran. Itulah yang kita temui setiap hari di jalan-jalan raya kita, baik di kampung hingga ibu kota. Sama saja penerabasan aturan biasa terjadi. Hebatnya lagi para pelakunya dari berbagai usia, gender, profesi, dan biasa-biasa saja. Ini kan yang terjadi di arus bawah ya kan? Apakah ada juga yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional atau politik? Ternyata ada. Kita pilih saja beberapa kasus yang menonjol, diantaranya bagaimana si Mukidi memanipulasi MK untuk memasukkan anaknya si Bau Kencur, belum cukup umur, menjadi putra mahkota. Cerdas betul tindakan si Mukidi ini, aturannya yang dirubah untuk meloloskan si Bau Kencur jadi putra mahkota. Jangan-jangan bila-bila si Mukidi lewat perempatan jalan, lampunya lagi merah, tetapi dia mau lewat, besar kemungkinan aturan lampu lalin ini dirubah, menjadi kalau, merah, boleh bablas terus anginnya, hijau, stop, dan kuning, diganti, coklat, persiapan bablas. Memang betul-betul cerdas si Mukidi cucunya Mbah He Sangkil ini. Kecerdasannya dipamerkan lagi beberapa saat menjelang pemilu kemarin itu, yaitu dengan membagi-bagi bansosnya si Mantri Sosial Sri terima hari ini, demi kepentingan pemenangan pasangan Kurowo Guton. Semakin cerdaskan tindakannya, dengan demikian si Mukidi nggak perlu mengeluarkan duit sendirilah yao. Kasihan si Mantri Sri terima hari ini menangis melolong-lolong, kayak kalong, pakai kaos oblong bolong, di siang bolong, di kolong jembatan. Tetapi ini sih belum seberapa. Masih menurut majalah
Tempo, yang bertajuk, Sayang-sayang Pemilu Curang, nampak sekali si Mukidi memamerkan muka temboknya dengan menerabas aturan, untuk mengerahkan aparat keraton, untuk memenangkan pasangan, Kurowo Buton. Dia melibatkan sejumlah mantri pasar, pejabat pegadaian, politisi, hansip pojok kampung, para kepala peyang tetapi lolok pool, hingga para penyuluh mengaku tak beragama. Luar biasa kan Gan? Dari sini kelihatan banget bahwa penerabasan aturan dilakukan dari rakyat jelata hingga para pemimpin bangsa ini. Kompak nih ye. Tetapi apakah kejadian ini diperhatikan dunia di luar kita? Mestinya iyalah, kecuali mereka semua tidur. Ada sejumlah laporan tentang kondisi kepatuhan kepada aturan hukum atau perundang-undangan, oleh badan-badan dunia, tetapi kita ambil saja dua laporan yang kita anggap mewakili kebutuhan kita ini, yaitu, World Justice Project, dengan produknya Rule of Law Index tahun 2023, dan satu lagi yang berkaitan dengan Driver Satisfaction Index tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Waze. Kedua badan ini menunjukkan bahwa indeks kepatuhan pada aturan Rule of Law Index 2023. Skor Indonesia adalah 0,53, berada pada peringkat 78 dari 140, sedangkan indeks kepuasan pengemudi Driver Satisfaction Index 2023, skor Indonesia adalah 63,8, peringkatnya 47 dari 100 negara. Dilihat dari nilai dan peringkat di atas, Indonesia ya masuk golongan rendah. Kalau nggak percaya ayo kita lihat daftar 10 terbaik dan 10 terjeleknya. Kita lihat dulu World Justice Project WJP, Rule of Law Index 2023, negara-negara yang masuk 10 terbaik adalah Denmark dengan nilai 0,90 dan yang terendah dari yang terbaik adalah Irlandia dengan nilai 0,78. Semuanya negara-negara Eropa, kecuali Selandia Baru. Kemudian kelompok 10 nilai terburuk yang paling tinggi adalah Venezuela, dengan nilai 0,32, yang paling rendah, urutan ke-10 adalah Sudan, dengan nilai 0,42. 10 nilai terburuk ini didominasi negara-negara dari Asia. Bagaimana dengan Driver Satisfaction Index 2023? Kelompok 10 nilai terbaik adalah Denmark, dengan nilai 78,2, yang terendah Swiss dengan nilai 74,6, sama dengan Rule of Law Index 2023, negara-negara ini mayoritas berada di Eropa. Kemudian kelompok 10 nilai terburuk yang paling tinggi adalah Thailand, dengan nilai 64,3, diikuti langsung oleh Indonesia, dengan nilai 63,8, dan sebagai juru kuncinya adalah Yaman, dengan nilai 59,8. 10 nilai terburuk ini didominasi negara-negara dari Asia. Kok bisa ya Gan? Kalau kita perhatikan nilai-nilai di atas, kelihatannya ada korelasi positif antara indeks kepatuhan hukum dengan indeks kepuasan pengemudi, ya Gan? Ayo kita lihat. Kelihatan sekali bahwa Denmark dengan indeks kepatuhan hukum tinggi, ternyata indeks kepuasan pengemudinya konsisten tinggi juga, demikian pula negara-negara Norwegia, Finlandia, Swedia, Belanda, Portugal, Selandia Baru, sedangkan negara-negara lainnya senada seperti di atas, kecuali Swiss yang indeks kepatuhan hukumnya lebih rendah dari indeks kepuasan pengemudinya. Menarik sekali ya Gan? Kembali ke Indonesia, bagaimana kalau kita tengok indeks kepatuhan hukum dan indeks kepuasan pengemudi kita yang rendah ini, dari sudut pandang OPA Amerika? Profesor Lawrence Kolbeck yang hidup antara tanggal 25 Oktober tahun 1927 sampai 19 Januari tahun 1987, dari Universitas Chicago dan Universitas Harvard. Beliau mengembangkan teori yang disebut
Perkembangan moral, menjelaskan bagaimana manusia mengembangkan penalaran moral mereka seiring waktu. Teori ini membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, dengan 2 tahap pada setiap tingkatan, terdiri dari tingkat prakonvensional anak-anak. Tahap 1, menghindari hukuman. Anak-anak mengikuti aturan agar tidak dimarahi atau dihukum. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar, agar tidak kena masalah. Tahap 2, mendapatkan ganjaran. Anak-anak mengikuti aturan karena ingin mendapatkan hadiah atau pujian. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tingkat konvensional remaja. Tahap 3, menjadi anak baik. Remaja mengikuti aturan karena ingin menjadi anak baik dan disukai oleh orang lain. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar agar diterima oleh orang lain. Tahap 4, menjaga keteraturan. Remaja mengikuti aturan karena dia percaya aturan itu penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekitar. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar untuk menjaga masyarakat tetap berjalan dengan baik. Tingkat pasca konvensional orang dewasa. Tahap 5, keadilan dan hak. Orang dewasa mengikuti aturan karena dia percaya aturan itu adil dan melindungi hak-hak semua orang. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar, berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Tahap 6, prinsip universal. Orang dewasa memiliki prinsip moral sendiri yang dia gunakan untuk membuat keputusan. Moralitas dilihat sebagai apa yang benar, berdasarkan prinsip universal yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Jadi menurut teori Kohlberg ini masyarakat kita diduga kuat masih berada pada tingkat prakonvensional, paling tinggi pada tahap pingin mendapatkan hadiah, entah itu pujian di koran selama 7 hari, 7 malam, atau voucher wisata ke Kutub Utara, Kutub Selatan pergi pulang, dan yang paling parahnya lagi berada pada tingkat pertama, takut pada hukuman. Jadi kalau ada polisi sangar kayak Rambo gitu, lah baru masyarakatnya takut, maka patuh aturan. Maklumlah mereka ini kan selevel kanak-kanak, atau masih primitif lah yao. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat kita masih rendah, sebanding dengan tingkat kepuasan pengemudi juga rendah. Terdapat korelasi positif antara indeks kepatuhan hukum dengan indeks kepuasan pengemudi. Semakin tinggi indeks kepatuhan hukum suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula indeks kepuasan pengemudi. Namun sebaliknya demikian pula. Terdapat kecenderungan semakin berkuasa seseorang, maka semakin kuat kecenderungannya menerabas aturan. Ingat adagium Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Masyarakat kita kehilangan panutan para pemimpin nasional yang patuh hukum. Dari sudut pandang teori Opa Kohlberg, masyarakat kita masih berada pada tahap prakonvensional, atau bahasa halusnya masih primitif gitulah kan. Kalau lingkungan kita kacau beliau begini, hukum belum dilantik sebagai panglima, terus apa yang mesti kita lakukan? Untungnya ada tokoh kondang kanginan yang bilang begini. Marilah kita menjadi teladan bagi orang lain dalam menaati hukum dan peraturan. Janganlah kita menambah masalah dengan melanggar hukum, tetapi jadilah bagian dari solusi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Itulah himbauan beliau, almarhum Bapak B.J. Habibie Presiden RI ketiga, maka dengan ini berakhirlah omon-omon ringan kita tentang kepatuhan hukum, aturan masyarakat kita. Semoga saja kita semua bisa lebih baik dalam mematuhi hukum, dan marilah kita doakan bersama agar para pemimpin kita segera sadar kembali ke jalan yang benar, bisa menjadi tauladan yang baik bagi rakyatnya, bagi keluarganya dan bagi dinastinya. Sungguh sangat menyadari bahwa karya ajakan ini jauh dari sempurna, serta tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
Terima kasih banyak sekali.